Jadi ketika kita bicara pada blockchain dan cryptocurrency, itu lahir dengan sudah lama, tapi menjadi ada ternyata bisa digunakan pada sisi positif loh. Ya itulah Bitcoin itu sendiri yang pertama kali dijalankan tahun 2008. Lolos nggak nih Mas? Yeay, setelah 4 kali. Setelah 4 kali ya. Gimana Mas Ryan kabarnya? Baik sekali, luar biasa. Nuansanya beda nih. Iya. Agak eksmut. Padahal Waduh, Oke, Mas Ryan, di hari ini kita ngomongin sesuatu yang erat banget sama teknologi fintech gitu ya. Kemudian kita ngomongin soal disrupsi blockchain gitu. Nah, sebelum kita sampai seputar disrupsinya, boleh nggak sih kami dijelaskan gitu hal yang mungkin ini basic ya, tapi mungkin nggak semua orang juga ngerti, Mas Ryan. Sebenarnya blockchain itu apa sih? Dan mungkin Mas Ryan bisa menjelaskannya lebih detail dengan contoh-contoh yang simple untuk kita pelajari. Silakan. Iya, sebenarnya blockchain ini nggak ada hubungan dengan keuangan sebenarnya asal-muasalnya ya. Tapi lebih kepada sebagai kontainer atau tempat simpan gitu ya. Jadi kalau kita itu ditanya misalnya ya, saya nanya gini ya, Mbak Tasya itu kalau nyimpen barang berharga ditaruh di mana? Iya, ada yang pakai brankas ya, ada yang taruh di belakang bantal gitu ya, ada yang dikempit gitu ya. Ya kan? Kayak zaman dulu ya. Adalah suatu konsep penyimpanan seperti itu. Oke, silakan. Tempat simpan lah, tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanan itu ada dulu orang namanya filing cabinet dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau kita berbicara dalam dunia teknologi, dalam dunia komputerisasi lah, pertanyaannya mau disimpan di mana tuh data? Si data mau disimpan bisa ditaruh di hard disk ya, atau zaman sekarang ada disimpan pada cloud gitu ya. Ya, jadi pertama adalah kita diperkenalkan dengan metode menyimpan yang baru lah, yang disebut sebagai blockchain. Nah, blockchain itu adalah metode pencatatan dalam penyimpanannya. Jadi kalau kita bicara mengenai menyimpan pada data center, berarti kan kita misalnya kenal dengan yang namanya model cloud ya kan, cloud storage ya udah, jadi artinya kita tidak lagi menyimpan di laptop kita, tapi kita menyimpan di cloud storage. Biasanya itu adalah sistem penyimpanan terpusat. Sebenarnya tanpa disadari kenapa terpusat, saya menaruh di sana ya, lalu smart listeners menaruh di sana, Mbak Tasya menaruh di sana ya. Nah itu kan artinya suatu penyimpanan yang tersentralisasi. Nah di blockchain ini dikenal dengan sistem penyimpanan quote unquote bukan quote unquote ya, tapi adalah sistem penyimpanan yang tidak terpusat atau disebut sebagai terdesentralisasi. Ya, nah desentralisasi itu maksudnya apa sih? Jadi blockchain itu modelnya itu adalah block dan chain, yaitu adalah block adalah sebuah kotak ya penyimpanan itu anggaplah adalah sebuah kotak di mana kotak ini dibuka dengan perjanjian khusus. Oke, saya pokoknya semua barang yang disimpan di dalam sini saya batasi 10 menit. Ya udah apapun yang mau dimasukkan 10 menit, begitu 10 menit disegel. Oke, disegel. Tidak boleh lagi ya ada yang buka ya. Tidak akan pernah lagi. Pokoknya kita sepakat bahwa 10 menit. Jadi 10 menit atau jumlah tercukupi maka disegel. Nah, dibukalah kontainer baru, tempat simpan baru. Nah, untuk menghubungkan antara penyimpanan yang lama dengan yang baru ini dibuat sebagai rantai, ada rantainya. Rantai itu membawa kode-kode dari blok pertama kepada blok kedua. Dilakukan lagi 10 menit dan seterusnya. Jadi metode penyimpanannya benernya cuma satu rantainya panjang, makanya disebut sebagai blockchain. Oke, nah yang menjadi menarik adalah ketika kotak itu dibuka, karena ini adalah suatu metode penyimpanan yang terdesentralisasinya di mananya sih Ryan? Terdesentralisasinya di mananya sih Ryan? Ya, terdesentralisasinya adalah siapapun boleh megang catatannya atas barang yang ada di dalam kotak yang tadi disegel.
saya boleh simpan nih. Jadi Ryan boleh simpan catatannya, barangnya di dalam. Yang pertama Mbak Tasya yang masukin, yang kedua Ryan yang masukin, si A, si B sih masukin. Nah, orang-orang ini memegang catatan ini sebagai saksi. Sebagai saksi atas yang ada di dalam kotak itu. Nah, inilah namanya metode penyimpanan yang tidak terpusat. Kenapa? Karena dari posisinya inilah kondisinya adalah siapapun sekarang bisa memegang catatannya. Oh, Gitu loh. Beda dengan yang namanya penyimpanan terpusat, tersentralisasi. Tersentralisasi itu adalah segala sesuatu dimasukin ke sana, yang di situ semua dicatat oleh siapa ya? Siapa yang menerima dia mencatat. ya. Kalau ditanyanya begini jadinya, loh, apa bagusnya? Yes, apa bagusnya itu jadi pertanyaan lagi sama saya Mas Ryan. Tapi mohon, Apa diserapnya kan begitu ya? itu dia. Nah, saya mau izin untuk menanyakan itu untuk sesi selanjutnya sebelum nanti terpotong ya Mas Ryan. Kita harus jeda dulu sejenak. Dan kalau misalnya dibayangkan gitu kan, berarti setiap orang bisa melihat catatan orang lain ya dong ya? Tolong dijawab untuk sesi selanjutnya, Mas Ryan. Oke, Mas Ryan, di sesi sebelumnya, mohon maaf terputus ya. Ini berarti ketika setiap orang bisa melihat catatannya gitu kan, apa yang disimpan di sana, apa yang ada di situ, berarti termasukkah orang-orang yang mungkin tidak menyimpan, kalau misalnya kita sentralisasi gitu kan, hanya hubungannya yang mencatat, yang diberikan barang, yang orang yang nyimpen, dan mungkin ada catatannya juga kepada orang yang menyimpan itu. Iya. Maksudnya kan? Nah, kalau misalnya desentralisasi ini berarti semua orang bisa melihat dong Mas Ryan, even dia nggak menyimpan sesuatu di situ. Iya, betul. Jadi ketika kita melakukan secara blockchain, secara terdesentralisasi, maka siapapun bisa melihat secara live pergerakan data yang masuk secara milisecond. Wow. Nah, kalau orang bilang, wah bahaya ya, apapun di dalam dunia ini selalu ada untung dan rugi. Yes. Ada sesuatu yang kita tukar ya. Ketika kita bicara mengenai keamanan, maka akan muncul ketidaknyamanan. Ya. Ya, saya mau rumah saya aman, saya bikin gembok 10. Masuknya susah, keluarnya pun susah. Ketika saya ingin nyaman, maka menjadi tidak aman. Oh, kenapa? Oh, saya akan bikin rumah tanpa pagar. Ya berarti saya bisa masuk dan siapapun bisa masuk lebih gampang. Yes. Nah, kalau ditanya dengan saya bisa lihat data secara terbuka, siapapun bisa terbuka, berarti menjadi tidak aman. Iya dan tidak, karena kan datanya terenkripsi, artinya bisa lihat, tapi kita tidak tahu punya siapa. Oke. Jadi kita cuma bisa lihat, oh ada suatu transaksi, ada data seperti ini saya tahu jalan, tapi saya tidak tahu punya siapa. Karena ada konsep yang disebut sebagai anonim. Bedanya adalah ketika kita memiliki rekening bank, ketika saya pencet nomor rekening bank itu, maka akan muncul nama kan? Yes. Di sini tidak. Tidak muncul di sini namanya siapa. Sebelum saya mendeklarasikan diri bahwa rekening itu, nomor itu punya saya loh. Semua orang nyatet. Ya seperti itu ya. Nah, kalau dibilang begini, oh kenapa ada orang yang mau ya dengan datanya terbuka seperti ini? Iya dan tidak. Contoh, sekarang begini deh, ya Mbak Tasya pernah transfer duit? Pernah. Oke, ini apa? Saya punya laptop bunyi-bunyi, mohon maaf gitu ya. Ketika kita transfer duit, pernah nggak Mbak Tasya tiba-tiba ada masalah sama yang nerima duit? Saya udah transfer loh. Tapi belum terima tuh. Yes. Oh, bisa belum terima ya? Loh, ini ada bukti setornya loh. Oh ya deh, kalau gitu kita telepon banknya. Oh iya, ini lagi ada maintenance lalalala. Dengan terjadi seperti itu, kita tuh sedang berusaha untuk bertanya kepada yang kita percaya, yaitu terpusat kan. Ini adalah suatu konsep terpusat yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita sendiri sebagai yang punya duit akhirnya harus bertanya kepada si bank. Yang mana duit-duit saya sudah transfer tapi tidak diterima, satu-satunya tempat memvalidasi adalah bank pengirim dan penerima. Jadi seperti kita tidak punya otoritas terhadap apa yang kita punya sendiri gitu ya Mas Ryan ya? Seolah-olah punya.
Seolah-olah punya, betul? Loh, kok saya jadi rasanya lemah ya ketika dibawa ke pembicaraan barusan ya? Betul. Coba aja kalau ada rekening yang di freeze, coba seolah-olah punya kah? Betul kan? Yes. Oh, ternyata ini ada kesamaan nama dengan teroris, misal ya. Di freeze dulu untuk investigasi. Waduh, ya kan bisa gitu ya. Oke, sekarang kita ganti. Loh, kalau yang tadi yang modelnya adalah terdesentralisasi, siapapun bisa lihat, emang enggak? Kenapa? Karena ketika kita bilang saya sudah menyelesaikan saya sudah menyelesaikan kewajiban, saya sudah send, kamu bisa cek di blockchain. Everybody bisa lihat, oh ini lagi proses jalan nih. Belum nyampe tapi masih nyampe di sono gitu kan. Sama lah kayak kita ngirim barang. Oh Pak, ini sudah ada di manifest Tangerang Pak. Oh ini lagi diantar kurir Pak. Kan ada tracking lognya ya sampai ke depan pintu rumah kita ya. Yes. Pertanyaannya adalah kenapa industri keuangan seperti model transfer bank tidak bisa bikin seperti resi pengiriman barang? Nggak bertanya-tanya gitu. Ini duit lagi jalan nih. Sudah keluar dari bank pengirim. Ongoing kepada Bank Indonesia, lagi pergi ke bank penerima. Ditarik sama Mbak Tasya kan mesti gitu ya? Iya. Kenapa nggak dibuat gitu? Jangan dijawab tuh. Kenapa? Ada unsur sentralisasi itu, ada unsur privacy yang mau dijaga dengan versinya sendiri. Tapi terdesentralisasi mau menyelesaikan keseolah-olahan punyanya itu tadi. Kok kayaknya saya itu punya tapi nggak punya kuasa ya? Betul ya? Betul dong. Dan itu kalau diperbesar skalanya, itu sampailah ke dalam uang kertas yang kita miliki hari ini. Inflasi. Semua orang bisa terima inflasi. Loh, kenapa ya kok Ryan saya bisa terkena inflasi? Loh ya, karena inflasi ada bisa banyak cara. Kita sudah bahas di minggu lalu. Ya. Salah satunya adalah inflasi itu dicetak duit. Ketika cetak duit jadi inflasi. Loh Ryan, kok bisa ya saya dicetak uang tanpa izin saya? Padahal kan saya sebenarnya orang bagian salah satu dari warga negara Indonesia. Lah itulah salah satu kelemahan dari konsep terpusat. Sentralisasi jadi ada taking control. Siapa? Regulator dan yang pemangku kebijakan moneter dan fiskal. Bank sentral itu sendiri. Nah, blockchain lahir sebenarnya sudah lama. Sudah ada tahun 90-an. Tapi baru tenar sejak 2008 ke 2009. Ya. Kenapa? Karena salah satunya yang menyebabkan blockchain menjadi ada unsur positifnya setelah digunakan pada industri keuangan. Yang mana lahirnya Bitcoin. Bitcoin lahir ketika ada kekesalan masyarakat global terkait dengan penguatan dan pelemahan mata uang seenak udelnya dari bank sentral. Jadi ibaratnya tuh apa yang dijalankan dari blockchain dan cryptocurrency 101 yaitu adalah si Bitcoin adalah orang pada saat itu berpikir kurang ajar, saya bisa diinflasikan. Kalau gitu lebih enak emas ya dulu ya. Tapi kok kalau nenteng emas susah banget ya. Masa saya mesti bawa gembol kiri, gembol kanan, bawa 3 kilo ke kiri ke kanan, kan susah sekali. Dan sebenarnya kan emas itu tergeser setelah tidak lagi dijadikan sebagai reserve terkait dengan uang kertas kita yang dilepas tahun 70-an. Yang terkenal dengan perjanjian Bretton Woods, yang mana harusnya setiap bank sentral yang cetak duit siapin cadangan emas. Ada emas ya? Ya. Tapi tidak lagi ada. Kenapa? Karena ada perjanjian Bretton Woods yang dicederai oleh Amerika. Jadi ketika kita bicara pada blockchain dan cryptocurrency, itu lahir dengan sudah lama, tapi menjadi ada ternyata bisa digunakan pada sisi positif loh. Ya itulah Bitcoin itu sendiri yang pertama kali dijalankan tahun 2008. Baik, berarti ini erat ya Mas Ryan hubungannya antara blockchain dengan cryptocurrency dan dalam hal ini adalah Bitcoin gitu kan. Tapi kalau misalnya mau dijabarkan gitu Mas Ryan, hubungan mereka apa sih? Kakek nenek kah? Orang tua kah? Apa gimana nih hubungan antara blockchain dengan cryptocurrency?
Cryptocurrency itu adalah produk yang dihasilkan akibat teknologi blockchain. Oke. Dan ada banyak produk akhirnya. Kalau misalnya ditanya, Pak, kalau blockchain yang paling utama yang kita bisa bayangkan sebenarnya apa? Peer to peer sebenarnya. Nah, blockchain yang pertama kali tercetus dalam konsep awalnya itu adalah peer to peer. Dulu lebih dikenal mungkin sebagai file sharing atau disebut dengan torrent. Torrent itu adalah peer to peer file sharing. Nah, peer to peer file sharing itu sampai dengan hari ini digunakan di dunia underground untuk lebih banyak tujuannya negatif. Berbagi file bajakan, berbagi video-video yang kurang benar ya, bukan kurang benar, nggak benar tuh. Karena ada konsep anonimus di sana ya, Mas Ryan. Dan tidak terpusat, sehingga susah untuk dimatikan. Okay. Jadi awal muasalnya banyak digunakan hal negatif, tapi ketika Bitcoin lahir, seolah-olah tuh orang jadi tercerahkan gini, ini nih ternyata bisa dijadikan sebagai sesuatu yang positif ya. Menjadi sesuatu bisa dipakai pada transaksi keuangan, tetapi tidak berbentuk fisik, tapi bisa dipastikan bahwa ini tidak mungkin terjadi duplikasi. Loh, kok tidak terjadi duplikasi, Ryan? Nah, gini. Mbak, pernah nggak kirim email dan salah kirim? Pernah. Pernah. Pasti langsung panik. Yes. Weh, salah, tolong dikirim. Telepon orang yang dikirim. Aduh, sorry ya, saya salah kirim. Tolong dong attachment-nya dihapus ya. Ketika suruh dihapus, kekuasa untuk memastikan hapus dan tidaknya ada di Mbak atau di si penerima? Di penerima. Di penerima. Berarti terjadi duplikasi loh. Yes. Sejak dunia internet muncul, maka yang namanya data itu gampang terduplikasi. Yes, setuju. Betul ya? Nah, itu orang jadi malas dengan dunia digital akibat tidak adanya privacy dan tidak adanya kondisi yang disebut originalitas. Gampang digandakan. Yes. Tidak ada sesuatu yang disebut betul-betul confidential di sini. Once email saya kirim ke Mbak, maka barang satu jadi 2. Dan ketika di broadcast oleh Mbak, misalnya, menjadi 100 orang, maka data yang katanya confidential itu dimiliki 1 tambah 1 tambah 100. 100, ya. Dan datanya terduplikasi. Nah, blockchain itu memastikan bahwa datanya tidak bisa diduplikasi. Only one. Oke. That's the only one. Dan itu nirsangkal, tidak bisa disangkal. Loh kok bisa? Lah karena yang ada di dalam kontainer itu kan sudah dimasukkan tuh. Disegel dong. Semua pegang catatannya. Berarti kan secara otomatis kan barangnya udah, barang A sudah masuk di dalam kontainer 1. Semua catat. Semua catat. Pencatat ini kan berarti, iya benar 1 ya, yaudah lewat. Berarti ketika masuk ke dalam kotak 2, dimasukkan barang A lagi, sorry, barang A itu sudah pernah di yang pertama. Jadi ini bukan nih, palsu. Keluarin. Nggak sah. Ya, usir keluar. Gitu loh. Oke. Baik. Menarik, ini makin lama menarik smart listeners kita pelajari soal blockchain ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat yang terjadi sekarang gitu kan, di mana orang awam, Mas Ryan, ini tuh kayak masih bingung dan juga masih mungkin nggak ngerti gitu, karena ini kan sesuatu hal yang adanya di sistem gitu kan, teknologi. Nggak kebayang, kita nggak bisa megang gitu kan, nggak ada wujudnya. Dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan kepada smart listeners, sepowerful apa sih Mas Ryan blockchain ini sampai kalau misalnya dibilang kok bisa jadi disrupsi ya? Nah, mungkin Mas Ryan tolong dijawab untuk sesi selanjutnya. Oke, Mas Ryan, sepowerful apakah blockchain ini dan kenapa orang kayak trust gitu, Mas Ryan? Ini kan sebuah hal yang tadi tidak bisa dilihat, kalau bisa dibilang berarti abstrak dong ya. Dan kenapa orang kok bisa mempercayakan gitu apa yang dia punya, hartanya misal untuk ditaruh di lini ini, walaupun tadi memang ada kepercayaan di mana privacy itu tetap terjaga, aman sekali, ada catatannya semua orang, tapi apa yang bikin orang tuh percaya gitu? Ya, kalau tema hari ini menarik ya, karena pertama kita terbukti mempercayakan data kita kepada tempat yang terpusat, ternyata tempat yang terpusat itu tidak bisa dipercaya. Iya.
Ayo, yang hari ini banyak dengar berita dan terlihat ada 200 something data dan 1,3 miliar data sedang berseliweran entah benar dan tidak. Tapi data sebanyak itu yang berisi data-data kita dipercayakan pada satu tempat yang mungkin sudah kita sangat percaya pun jebol. Ya. Ketika kita menaruh pada satu tempat, maka namanya adalah tidak terdiversifikasi. Ketika tempat itu jebol, maka jebol semua. Yeah. Data nggak ada gunanya. Memang terasa nggak ada gunanya kalau orang yang nggak ngerti cara pakainya. Mau kasih pisau paling tajam juga, kalau orang kagak ngerti masak, mau potong juga malah potong jari. Data itu sangat mahal, bisa digunakan pada banyak hal. Ya, jadi, sentralisasi itu adalah kelemahan sentralisasi. Barusan tuh kita baru ngomong. Nah, ketika kita bicara mengenai desentralisasi, maka jadi dibalik. Data kita ada di kita. Loh, kok bisa data kita ada di kita? Bukannya tadi datanya ada di dalam blockchain? Itu tadi hanya analogi ya. Artinya, yang dicaru pada blockchain adalah pencatatannya. Di dalam itu bukan kontainer itu dimasukkan, bukan dimasukkan barangnya, tapi dimasukkan pencatatannya di situ. Disil lewat gitu. Sehingga sebenarnya barangnya tetap ada di kita. Atau kalau tidak ada di Ryan, ada di Mbak Tasya. Karena ketika kita menganut yang namanya desentralisasi, maka tidak ada yang namanya perantara. Adanya adalah person to person. Jadi pilihannya adalah data ada di Ryan atau data ada di Tasya. Kalau aset tidak ada di Ryan, maka aset ada di Mbak Tasya, bukan ada di orang tengah. Oke. Jadi tidak ada yang namanya keperantaraan di sini. Jadi bagi orang yang menganut aliran desentralisasi adalah orang yang tidak percaya bahwa perantara itu amanah. Either ada di Mbak Tasya barangnya atau sudah ada di Ryan. Jadi once udah tidak ada di Ryan, pasti ada di Mbak Tasya tuh. Ya, jadi konsepnya awalnya dari seuzon dulu ya Mas Ryan ya? Karena dasarnya yang tadi tuh bahwa ternyata ditaruh di tempat yang aman pun ternyata jebol tuh data. Ya kan? Jadi sekarang dikembaliin semua data dari saya. Jadi siapapun yang mau mengakses data Ryan, permisi dulu sama Ryan. Jadi kalau kitanya abai, kalau kitanya lalai, selesai. Iya dong. Kan ketika kita taruh data di tempat lain, maka di sanalah yang akan menjaga data kita tuh sebagai safekeeper kan. Tapi dibalik ketika desentralisasi, data di Ryan berarti kepiawaian Ryan untuk menyimpan data Ryan sendiri kan ya? Benar. Jadi ini adalah ketika kita memilih sentralisasi, ya seperti yang terjadi pada hari ini. Ya. Kalau dibilang disrupt, kayaknya sih belum. Ya, akan ya Ryan? Enggak. Nah, analisa saya justru beda nih di sini. Oke, menarik ini. Harus beda, enak aja. Oke. Gampang ditebak ceritanya. Kayak lihat novel Agatha Christie gitu loh, ujungnya bisa beda. Belok kemana ya? Karena saya tonton gitu kan Mas Ryan ya, yang saya baca gitu, ini semuanya orang bilang bahwa this is gonna be our next future, kayak gitu kan. Kemudian berarti isn't it benar-benar akan bikin disrupsi kah? Betting? Berani betting? No. Aku nih cuma penengah. Oh iya, berani nggak? No, thank you. Kenapa? Silakan. Menurut saya, hidup itu gampang. Kita tuh jangan pernah sekali-sekali keluar rel dari sejarah. Karena apa? Karena saya sarjana seni rupa nih. Artinya ada satu keyakinan bahwa hidup itu berulang dengan sejarah tapi termodifikasi. Ya, setuju. Jadi akan selalu begitu. Nah, sekarang begini. Aliran tuh dibagi menjadi centralized or decentralized. Decentralized is blockchain, centralized ya data center or something yang hari ini kita udah tahu gitu ya. Nah, sebelum hari ini ada sesuatu yang benar-benar pecah dua juga loh. Yaitu yang disebut sebagai open source. Ya, open source. Ada yang eksklusif. Open source itu hari ini ya, saya sebut Android itu open source. Ya. Linux itu open source. Ya, yang eksklusif
Ya, Apple OS itu, Mac OS itu eksklusif. Windows eksklusif. Ya, jadi ini sudah datang sama-sama dari teknologi. Yang satu adalah sebuah code, sebuah kegiatan yang dilakukan secara sosial. Mereka saling berbagi untuk bisa membuat komunitas ini berkembang. Ya. Tapi di satu sisi ada sebuah company yang secara terpusat melakukan kegiatan untuk mengembangkan sistem ini sehingga menjadi bagus. Oke, kita langsung bagi dua aliran. Ada yang namanya iOS. Ada dua, betul? Betul. Android, iOS. Dua-duanya berkembang hari ini. Berkembang dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Ada aliran-aliran yang lebih suka satu dan nggak suka yang lain. Yes. Ada aliran yang ngerasa kalau pakai ini jadi lebih keren, yang ini nggak keren. Yes, agree. Dan saling menjatuhkan, betul? Nggak ada yang mati, kan? Terbukti harga sahamnya dua-duanya sama-sama gede. Yes. Sama-sama mahal. Betul. Jadi itu adalah bukti yang namanya satu dikeroyok rame-rame. Yang satu bukti dilakukan secara eksklusif. Berjalan dua-duanya. Jadi menurut saya ke depan, sentralisasi dan desentralisasi adalah dua aliran. Di mana yang satu akan jalan, yang satu juga akan jalan. Jadi tidak mendisrupt ya. Menurut saya nanti akan ada dua hal yang saling, ini plusnya di sini, kamu mau pakai ini atau kamu merasa ini adalah kelemahannya, maka kamu pakai yang ini sebagai keunggulan dari kelemahan yang satu. Ya dong. Tapi ada yang di tengah. Yang di tengah itu adalah yang sebagian dia tetap gunakan yang tersentralisasi, sebagian dia gunakan yang terdesentralisasi. Ada yang fanatik banget. Kiri atau kiri, kanan atau kanan. Tapi ada yang di tengah. Ya model macam Ryan ini yang di tengah nih. Ya kan? Laptop pakainya nggak bisa kalau nggak pakai MacBook Pro. Sombong, ya kan? Nggak kurang, speknya kurang, ya kan? Yes. Handphone nggak bisa pakai iOS. Oke. Makanya di tengah-tengah ya. Pakai tengah gitu. Jadi nggak bisa. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik ke depan. Kalau orang bilang bisa mendisrupt, I don't think so. Kalau melihat peta pertarungan dalam 20-30 tahun terakhir, melihat pergerakan iOS dan akhirnya muncul pemain baru, quote-unquote, Android open source itu kan baru ya. Linux lanjut Android kan. Kan nggak bisa juga mematikan kan. Iya. Ya udah. Jadi kalau saya bilang sih, akan ke sana arahnya. Oke, menarik ini Mas Ryan. Berarti yang dikatakan disrupsi di sini Mas Ryan itu berpendapat bahwa ya dua-duanya akan tetap jalan gitu ya. Dan tidak akan mematikan satu dengan yang lainnya. Enggak. Itu kan, nggak akan mematikan satu dengan yang lainnya. Oke. Saya punya pertanyaan sendiri, tapi saya izin untuk jeda dulu Mas Ryan untuk sesi terakhir gitu kan. Ini menarik karena di mana-mana orang tuh bilang ya seperti itu bahwa no, this is gonna be our future. Jadi you should be prepared gitu kan, kamu harus bersiap gitu. So, berarti kalau kita harus prepare, berarti kita harus terjun dong di dalamnya kan. Padahal juga ada beberapa orang yang mungkin memilih untuk ya tadi seperti Mas Ryan untuk di tengah-tengah melengkapi satu dengan yang lainnya dengan keunggulan masing-masing. Yang menarik smart listeners, ternyata Mas Ryan ini mengatakan bahwa tidak disrupsi ya Mas Ryan ya, tapi akan saling melengkapi. Berarti ini masyarakat nggak perlu FOMO dong ya sebenarnya ya, karena nggak perlu takut karena nantinya juga nggak akan ada yang saling memakan gitu. Pada beberapa hal sebenarnya akan lebih tepat dengan model blockchain. Tapi ada pada hal-hal yang lain yang mungkin tidak akan pas untuk blockchain. Jadi ini adalah proses sebenarnya, ada yang cocok, ada yang enggak. Yang repot itu kan hari ini FOMO-nya adalah apa-apa di blockchainin nih. Yes. Nah ini yang akan makan korban. Ya, korban-korban yang nggak paham ya, dia ikut-ikutan, akhirnya ya blockchain dapat nama jelek nih dari orang-orang yang rugi nih. Gitu. Jadi kembali ya, kita sebenarnya saya juga bingung ya sama ada orang yang begitu membela pilihannya A atau B gitu ya. Dimana yang A atau B ini sebenarnya nggak minta dibela. Kenapa? Logikanya begini ya, dua-duanya punya kelemahan, tapi dua-duanya punya keunggulan. Ya kenapa kita ini kan sebagai
pelaku ya, sebagai orang akhir ya, boleh dibilang ya kenapa nggak ambil aja keuntungan dua-duanya dan kelemahannya kita tutupi, beres aja gitu. Jadi lebih baik prepare yang mana yang menguntungkan buat kita, ya kita enjoy the ride. Selalu kembali ke arah sana gitu ya. Ya kecuali mau jadi blockchain developer gitu ya. Ya itu akan masih panjang ceritanya ya. Pertama adalah ya ada orang-orang yang bukan ada orang-orang, ada banyak orang yang sudah terbiasa dengan model tersentralisasi. Tapi sebagian orang yang mulai terbuka akan melihat keunggulan dari terdesentralisasi, merasakan itu ya. Yang mungkin terdisrupt sebenarnya instrumen investasi saat ini akibat adanya cryptocurrency. Suka atau tidak suka, jumlah pemilik kripto akun di Indonesia pada exchange pedagang aset kripto itu jauh lebih banyak dibandingkan investor pasar modal. Wow, ya, serius? Di sini, ya. Coba aja dicari datanya, silahkan dibuka. Ya, kenapa? Ya karena ada kemudahan di sini untuk bisa menjadi pemilik aset kripto. Di mana aset kripto itu kan boleh dibilang sesuatu hal yang baru dan memang dikedepankan namanya adalah suatu hal yang anonim ya. Ini kan sebenarnya kalau dilihat dari industri keuangan, yang namanya negara paling nggak mau ada yang namanya suatu kepemilikan aset yang anonim. Ya. Berarti kan di bagian ini sebenarnya negara sudah pasang alarm gitu. Kalau ini saya nggak tahu aset siapa nih, gimana nih kalau ternyata hasil korupsi ya dah. Kalau ternyata adalah hasil cuci duit ya kan, terus habis itu terorisme, wah cilaka 200 nih kan gitu ya. Jadi pada akhirnya di sini yang struggling adalah bagaimana caranya negara bisa mengakomodir nih bahwa terkait dengan blockchain dan turunan-turunannya ini mau dibawa kemana gitu loh. Kalau dalam kondisi terus ditentang, jangan lupa loh, semakin dilarang maka akan semakin muncul sesuatu yang melanggar kan gitu ya. Peraturan dibuat aja untuk dilanggar gitu kan. Nah, jadi pada poin ini sebenarnya ada sesuatu yang menarik dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana negara kita mau menyikapi terkait dengan teknologi blockchain ini dan mau diterapkan di mana yang bisa seperti itu. Baik. Ini juga saya membaca Mas Ryan bahwa ternyata sekarang pemerintah juga sudah mulai melirik nih teknologi blockchain. Tapi masih kita tunggu ya perkembangannya ya. Masih jauh. Saya kan duduk di sini kan adalah karena juga ikut-ikut hal itu. Oke, Mas Ryan, ini ada sharing dari YouTube channel kami dari Bapak Alan Anggara. Masih ingat waktu itu saya beli Ethereum di tahun 2020 bulan Mei ketika harganya masih $200 per satu keping. Jadi rindu pengen balik lagi ke tahun itu katanya. Oh iya, saat ini saya berusia 25 tahun tapi udah punya Ethereum 3 keping sama Solana 75 keping. Wow. Serem. Tenang aja Pak, dengan begitu tidak akan ada yang tahu siapa kan yang punya. Sifatnya kan tetap modelnya public key, ya siapapun bisa nulis ya kan, tapi nggak pernah bisa ada yang tahu gitu ya. Jadi ya ini adalah contoh ya, artinya banyak orang-orang kaya baru dari kripto, suka atau tidak. Yang belinya dari sebelum 2020 lebih gila lagi. Gitu. Salah satunya nih kayaknya Mas Ryan ya. Jangan begitu. Edukator nggak boleh ngasih lihat. Oh iya, baik. Sebenarnya apa yang ingin saya coba ceritakan adalah nggak usahlah dianggap sesuatu yang jelek atau enggak. Ya lihat aja dulu. Ya. Ikutin aja kenapa sih gitu. Tapi jangan tiba-tiba menggadaikan rumah anak istri semuanya untuk beli kripto, itu namanya spekulasi. Jadi nggak usah terlalu bilang ini kan nggak ada fisiknya. Loh, memangnya akun Instagrammu tuh fisiknya di mana? Saya pengen lihat. Nggak ada juga. Coba sini kasih akun Instagram buat saya. Loh, ya nggak bisa Pak. Ini kan sesuatu yang besar buat saya. Nah, kan jadi segala sesuatu itu sebenarnya hari ini mulai terjadi pergeseran. Kalau dibilang akan saling mendisrupt, akan saling memakan, belum tentu juga. Lah, buat kita ini emang nggak ada yang perlu dibela, karena kita juga bukan regulator, kita juga bukannya negara gitu ya. Itu perlu, negara itu kan paling tidak suka atas sesuatu yang terjadi di dalam negara, dia tidak tahu. Nah, tapi kalau dalam keadaan buat kita, ya kenapa kita tidak menikmati saja? Oh iya, ternyata ini adalah sesuatu yang bagus ya.
Oh, bisa menyimpan dengan cara seperti ini ya. Oh, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Ya belajar aja. Perkara nanti mau diinvestasikan atau tidak sih nomor ke-10 menurut saya. Baik, baik. Itu dari mindset ya, Mas Ryan ya. Tadi Ya. mungkin ini menjawab juga pertanyaan saya, sebenarnya sebagai masyarakat itu mindsetnya harus seperti apa sih gitu menghadapi hal ini. Ya, tadi sudah dijawab sama Mas Ryan. Ini mungkin menjadi pertanyaan juga dari Pak Sidik, Mas Ryan di Kalimantan Barat. Apakah pada akhirnya blockchain ini membantu perekonomian atau justru menjadi pesaing di mata uang digital? Uang digital itu uang elektronik ya. Uang elektronik itu kan hanya mendigitalisasi rupiah yang sudah ada. Tapi tetap saja itu kan konsep tersentralisasi. Pada akhirnya kita hanya mengubah bentuk uang kertas menjadi account, di mana sebelumnya juga sudah terjadi seperti itu dengan adanya rekening bank. Tapi kan dengan adanya uang digital seperti uang elektronik ini sebenarnya kan ya sifatnya hanya membuat ini menjadi lebih cashless ya, terjadi lebih turun ke bawah ya kan, pedagang asongan sekarang sudah bisa pakai QR, itu artinya bagus untuk pemerataan digital. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai blockchain itu sendiri, kita sih kayaknya masih lama ya untuk bisa bicara mengenai rupiah dalam bentuk token gitu ya. Itu masih panjang itu ceritanya. Jadi pada saat ini sih itu belum terlihat, ujungnya di mana gitu ya. Jadi ini lebih kepada banyak digunakan untuk aset. Nah, tapi juga menarik untuk menyimpan sesuatu yang sifatnya data dan sifatnya rahasia dan tidak boleh digandakan. Jadi kekuatan dari blockchain itu adalah nirsangkal terjadi transaksi secara peer to peer dan otentik gitu. Jadi ya udah, dari dasar itu kita mau pakai ini sebagai apa? Misalnya diubah sekarang kalau tiket member itu harus VVIP dengan cara menggunakan identitas blockchain. Nah, kan ini juga sesuatu yang bagus gitu kan, daripada dipakai dengan cara gampang dipalsukan. Nah, itu kan sebenarnya utilisasi yang masih bisa dipakai secara sederhana gitu. Jadi masih panjang cerita ini, tapi please open minded. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak mau belajar pada akhirnya akan menjadi dinosaurus. Dinosaurus itu kuat loh pada zamannya. Tapi tetap aja mati. Karena apa? Karena tidak bisa melakukan yang namanya adaptasi. Kan ceritanya begitu tuh dari teori evolusi. Ya udah, kita terima dulu lah gitu. Jangan apa-apa langsung denial gitu ya. Oh, tidak bisa ini, tidak bisa gitu. Oke, terima kasih Mas Ryan untuk insight-nya dan juga sebuah pendapat yang menurut saya menarik gitu ya, karena menyajikan sebuah hal yang berbeda daripada yang lain terkait disrupsi blockchain ini. Saya senang sekali bisa mendapatkan insight ini. Semoga juga smart listeners bisa merasakan hal yang sama. Dan smart listeners, kita akan ketemu lagi di minggu depan tentu saja dengan perbincangan dengan topik yang berbeda pula. Kita ketemu lagi minggu depan ya Mas Ryan ya. Oke. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.